Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Wa syu'batu tsalitsata asyara at-tawakkal. Tadinya saya mau baca Asmaul Husna malam ini, tapi saya nggak tega kalau nggak baca maulid, karena memang bulan ya udah maksimalin maulid, maksimalin maulid. Karena kapan lagi? Kalau di bulan ini masih ada orang galau, masih ada orang sumpek, masih ada orang susah. Masih ada orang galau, sumpek, susah. Di bulan maulid itu kayak nggak ada pengaruhnya hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sama hidupnya dia. Jadi jangan sumpek, jangan galau. Walaupun lagi sumpek, lagi galau, usahain jangan senangin aja udah. Karena memang dari tadi kita baca itu kisah maulid, dari mulai alhamdulillahil ghawiyyu sultan sampai kita baca itu semua ceritanya, semua alam raya berhias, semua alam raya senang, semua alam raya gembira menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad. Nah, alam raya semua gembira, kata Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk yang aku ciptakan bahagia illa kecuali satu. Siapa? Iblis wa junudih. Iblis dan semua sekutunya, semua pasukannya, yang merengkut, yang meremut, yang mengkerut, yang galau, yang bete di hari lahirnya baginda Nabi Muhammad cuma belis doang. Jangan sampai galau, udah bahagiain aja. Bahagiain. Walaupun utang banyak, bahagiain. Walaupun habis ditinggal tunangan, bahagiain. Bahagiain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Wa syu'batu tsalitsata asyara at-tawakkal. Cabang iman yang ke-13 adalah tawakal. Apa artinya tawakal? Ma ma'na tawakkal? Ada yang tahu artinya tawakal apa? Kan sering ngomong tawakal, udah tawakal aja sama Allah, tawakal aja sama Allah, tawakal. Apa artinya tawakal? Berserah diri. Bener? Bener gak? Hah? Jawab aja, salah juga gak bakalan ada yang ngomelin. Apa dia tawakal, Bu Nong? Nah, namanya juga ngaji ini kan mau dibahas sekarang nih. At-tawakkalu thalathu darajatin. Tawakal itu ada 3 derajat. Ada 3 apa? Ada 3 derajatnya. Tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin, tawakal itu maknanya adalah bahwa at-taslimu wat-tafwidu an taskuna ila wa'dillah. At-tawakkulu huwa ridha bi fi'lillah ta'ala, ay i'timadul qalbi 'ala Allah ta'ala. Saya ambil kalimatnya Imam Hasan Basri dah, ini biar kita paham. Jadi nggak gampang ngomong apa tawakal. Tawakal waridha bi fi'lillah. Tawakal itu adalah ridha. Itu apa artinya? Buya ridho.
rela, ikhlas. Lebih apa namanya konkretnya lagi, ridho itu artinya gembira. Di atasnya ikhlas itu ridho sebetulnya. Gembira. Gembira atas apa? Bi fi'lillah, atas perlakuan Allah kepadanya. Allah mau memperlakukan kita dengan apapun, orang tawakal itu kudu rela, kudu ridho, kudu gembira. Udah jadi orang tawakal belum kita? Karena dikit-dikit dikit-dikit ngambek. Nah, tawakal model apa? Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit maju. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkalu", bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian memang beriman kepada Allah. Jadi tawakal ini merupakan cabang refleksi dari keimanan kita kepada Allah. Katanya iman, tawakal dong kata Allah. Katanya kamu beriman, yakin sama saya Tuhan kamu yang mengatur segala urusan hidup dan mati kamu, tawakal dong sama aku kata Allah. Kok Allah nyindir kita tuh, fatawakkalu, ayo tawakal sama aku kalau memang kamu beriman. Dan tawakal itu maknanya adalah ridha bi fi'lillahi ta'ala. Ridha, senang hati dengan apapun yang Allah perlakukan kepada kita. Itu tawakal. Nah, kita lihat kitabnya sekarang. Wa tawakkalu thalathu darajatin. Dan adapun tawakal ada 3 derajatnya. Ada berapa, Bu? Yang pertama adalah ayyakuna halu fi haqqillahi ta'ala wa fi thiqati bi kifalatihi wa inayatihi ka hali fi thiqati bil wakil. Keadaan tawakal kita itu seperti kita meyakini tanggung jawab Allah kepada kita, seperti kita meyakini tanggung jawabnya orang yang kita percayai bisa ngurus hidup kita. Itu tawakal yang paling dasar. Kita percaya sama Allah, kita yakin sama Allah, ini semua bakal beres, Allah bakal ngurus, seperti kita yakin sama orang yang biasa ngurusin kita. Contoh, kita mau bikin acara, panggil IO. Tahu IO nggak? Apa artinya? Event organizer. Itu bahasa Sunda Wetan. Event organizer. Gitu ya. Jadi semuanya udah diatur tuh sama IO. Jadi bapak, ibu duduk manis, semua urusan beres. Dan IO ini udah terkenal sejagat raya paling top. Tenang nggak kira? Tenang nggak punya acara diurusin sama dia? Tenang apa kagak, Bu? Tenang. Terima beres. Harusnya minimal hidup ibu sama Allah itu sama seperti ibu lagi dipasrahin kepada IO. Kalau IO-nya kita aja tenang, itu si IO itu bakalan, saya yakin bakal selesai nih urusannya. Kenapa sama Allah kok kita ragu-ragu? Ayo, betul nggak? Kita bikin bangunan rumah, panggil kontraktor yang paling top. Dah, bapak, ibu duduk manis, tungguin aja 3 bulan rumah selesai. Ini orang sudah sangat terpercaya, bonafit, paling hebat dah. Maka kita tenang nggak tuh ngelimpahin urusan kita sama dia? Tenang nggak? Kenapa sama Allah nggak tenang? Anak saya nakal, anak saya di pesantren, gimana ya? Bagaimana ya? Anak saya gimana ya nanti makannya, sementara sekarang baru di PHK saya. Bagaimana ya? Ya Allah, ini orang nggak punya tawakal namanya. Betul nggak?
Padahal tawakal yang paling rendah itu seperti dia yakin kepada orang yang dia yakini bisa ngurusin hidup dia. Dia yakin kepada Allah seperti dia meyakini kepada seseorang yang bisa ngurusin hidupnya dia. Itu tawakal paling rendah, itu nilainya paling rendah. Tapi kita segitu aja belum sampai. Berarti kita nggak pernah tawakal dong. Sama Allah ragu-ragu, terus besok di mana nih makannya? Besok di mana nih? Ini anak ini kalau udah gede gimana nih? Ini ya gimana gini lah, masya Allah. Masuk bab tawakal kita nih. Ayo. Sementara Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah diri kepada Allah, ridha rela dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Yang penting yakin. Seperti kita meyakini seseorang yang ngurusin di masa Allah sama IO lebih diyakinin IO? Pelecehan itu. Masa kita lebih meyakini pengurus daripada Allah? Masa kita lebih meyakini bos daripada Allah? Nih saya ngomong begini kira-kira paham apa enggak nih? Nah, saya berusaha buat ngasih gambaran yang paling gampang. Jadi tawakal ada 3 derajatnya. Yang pertama adalah pasrah. Model yang paling rendah adalah orang yang percaya bahwa Allah bakal ngurusin hidupnya, bakal ngurusin masalahnya, bakal ngeberesin semua urusannya, seperti dia yakin kepada orang yang dia percaya bakal bisa ngurusin dirinya. Nah, minimal sama dah begitu dah. Ada tawakal. Ini kadang-kadang kagak. Nah, wirid udah sampai menyon, tasbih udah pada putus, agak hasil. Allah karim, Allah itu tergantung prasangka kita, Bu Pak. Ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hamba aku kepada aku. Prasangka kamu kepada aku itu bagaimana, kata Allah, itu yang akan terjadi. Maka yang harus kita jaga itu prasangka kita kepada Allah, jangan sampai suuzon. Kalau prasangka kita sama Allah kitanya bakalan gagal, ya bakal gagal. Kalau prasangka kita kepada Allah nggak bakal berhasil, ya nggak bakal hasil. Kalau prasangka kita kepada Allah bakalan nyungsep, ya nyungsep terus. Makanya terus husnuzon, baik sangka. Semua hanya masalah waktu. Doa aja terus, yakin aja terus, jaga perasaan yang baik sama Allah. Lama-lama juga kita bakal menemukan keajaiban dan keindahan di mana Allah telah menentukan waktunya yang terbaik buat kita. Ini belum apa-apa. Capek. Masya Allah, jangan hati-hati. Jangan sampai kita ini gak yakin sama Tuhan, sama Allah yang menciptakan kita. Bahkan kita lebih yakin sama makhluk. Itu pasrah yang pertama. Itu tawakal model paling rendah. Orang paling rendah aja kadang-kadang kita kagak. Kita lebih yakin sama makhluk. Nauzubillah, min Allah bakal cemburu kalau kita lebih percaya kepada makhluk. Allah yang kasih kita hidup, yang kasih kita napas, yang kasih kita segalanya. Kok tiba-tiba kita masrahin sesuatu kepada makhluk, sementara Allahnya belum diminta? Cemburu nggak Allah, Bu? Cemburu nggak Allah, Bu? Ibu punya laki ibu ngasih segalanya, bedak pipa nomor 4 dibeliin, buat main. Lipstick lipen Mirabella dikasih, MS Glow dibeliin gitu. Yang mau kinclong tuh beli MS Glow, ya, royalti. Orang beli juga. Itu perempuan dikasih tuh sama suaminya segala sesuatunya. Tiba-tiba itu perempuan tuh bini punya masalah, nggak ngomong sama suami, ngomongnya sama suami orang lain. Suaminya marah apa enggak?
Marah apa enggak, Bu? Masya Allah. Kata lakinya, kurang ajar. Apa-apa gua giliran susah nyari kemana-mana. Bu, begitu pula Allah. Allah udah memberikan kita segalanya. Kalau kita punya urusan, jangan kemana-mana dulu kecuali kita minta sama Allah. Allah senang diminta. Jangan sampai Allah cemburu. Kita nggak minta sama Allah, minta sama makhluk. Kata Allah, ya Allah silahkan, ya silahkan. Sampai mana tuh makhluk menolongin lu? Orang dia juga gue yang kasih kekuatannya. Betul kan? Ente minta sama siapa? Sama bos paling kaya di dunia. Kekayaannya saya yang memberikan, kata Allah. Ente mau minta sama siapa? Jin ibrit pun yang menciptakan aku, kata Allah. Mau minta sama siapa? Malaikat juga yang nyiptain saya. Lu mau kemana lu, kata Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang pasrah sama Allah, Allah akan cukupin. Karena Allah sayang sama hambanya. Yang kita butuhkan hari ini, Bu, menjaga prasangka supaya tidak buruk sangka sama Allah. Jangan bikin Allah murka dengan ucapan dan prasangka kita yang tidak baik. Semuanya sudah diatur sama Allah. Tinggal masalah waktu. Semua waktu. Tapi ingat nih, yang namanya tawakal itu bukan di ujung. Awas nih, kebanyakan orang kita kalau ngomong, kalau usaha dulu aja yang penting, nanti baru tawakal. Salah itu. Tawakal itu dari mulai setar, dari mulai memulai sudah tawakal. Dari mulai rencana sudah tawakal. Action juga diiringi dengan tawakal. Tawakal itu dari awal saat prosesnya sampai akhirnya tawakal kudu ada. Kan kita juga baca kalau kita mau keluar rumah, betul nggak? Kita belum kerja udah baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jadi pasrah kepada Allah itu meyakini bahwa Allah yang bakal memberikan kita segalanya itu dimulai dari awal. Jangan udah mentok baru udah pasrah aja dah. Udah mentok begini mah ya lu kemana aja, kata Allah. Kemarin masih mengagung-agungkan modalnya, giliran modalnya udah habis baru ngomong apa? Pasrah. Kemarin masih mengagung-agungkan kecerdasannya, ketika kecerdasannya sudah tidak mampu lagi karena Allah mengangkat. Gampang sekali bagi Allah, bagi orang yang cerdas nih. Allah kutip aja satu urat saraf di sini nih, betul nggak? Yang tadinya cerdas, pinter, langsung gila dia. Gampang nggak? Gampang nggak kira-kira? Masya Allah. Jangan mengagung-agungkan apa yang kita miliki. Semua milik Allah. Maka pasrah itu dari awal, saat proses dan sambil menunggu apa yang kita inginkan. Paham kira-kira? Semua dipasrahkan saja kepada Allah. Seperti kita memasrahkan urusan kita kepada orang yang ahli. Betul. Nah, saya pasrahin nih sama Pak Ustadz anak saya biar jadi anak soleh di pesantren. Kan begitu. Saya pasrahin nih urusan pernikahan sama IO yang hebat. Dan kita tenang. Kan begitu. Begitu pula dalam kehidupan kita. Urusan-urusan primer, urusan-urusan yang pokok dalam kehidupan kita semua dijamin sama Allah. Tinggal kita pasrah saja. Tugas kita cuma ibadah. Tugas kita cuma ibadah. Manusia itu tugasnya cuma ibadah. Sholatnya dibenerin, wudunya zikirnya sholawatnya nyakin. Adapun rizki urusan kita apa urusan Allah? Nah, kenapa kita kebalik ya? Sholat kagak, wudu berantakan, baca Quran acak-acakan, mikirinnya duit gua bagaimana nih ya? Itu bukan urusan ente, duit rezeki mah urusan Allah. Urusan kita yang kudu kita pikirin itu sholat subuh kita kesiangan lagi apa enggak? Bakat. Itu. Adapun nanti akhir bulan mah bakalan dapat duit terus. Tiap hari juga Allah jamin rezekinya terus. Yang kita pikirin hari ini adalah bagaimana ibadah kita itu udah bener apa belum sama Allah. Urusan rezeki itu bukan urusan kita. Ini manusia banyak yang kebolak-balik pikirannya. Yang dipikirin rezeki, yang dipikirin jabatan, yang dipikirin keadaan, kekayaan dan lain sebagainya. Sementara itu semua urusan Allah. Tu'ti man tasya. Betul enggak?
tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara fil laili, tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Allah mau memberikan rezeki kepada siapa aja yang dikehendaki oleh Allah, terserah Allah. Mau mengangkat rezeki itu juga terserah Allah. Mau memuliakan terserah Allah. Mau menghinakan terserah Allah. Nah, sekarang kita tinggal baik-baik sama Allah, biar kagak dihinakan, biar rezekinya tidak dicabut, biar segala sesuatunya semuanya berjalan baik. Jadi bagaimana? Tugas kita sebagai hamba itu cuma satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku ciptakan mereka untuk beribadah. Jadi perbaiki ibadah, ujungnya bakal Allah kasih segalanya. Mikirin amat, mobil belum bayar Pak, belum bayar, jual emas aja ya. Sholat, zikir, sholawat. Waktunya bayar dapat duit, orang kaya nyasar datang. Kan itu namanya rizki mah yang ngatur siapa? Allah. Kita gak usah terlalu pusing mikirin rizki, karena bukan urusan kita. Mati, jodoh, rizki, umur, itu urusan siapa? Urusan kita apa sih? Ibadah. Udah, ujung-ujungnya juga bakal ketemu jodohnya, ujung-ujungnya rizki juga bakal nyamperin dirinya kalau memang udah waktu. Ujung-ujungnya juga malaikat Israel bakal mampir. Tapi ntar dulu dah ya. Hal-hal seperti itu gak usah dipikirin, karena memang bukan urusan kita. Urusan kita yang penting sholat subuhnya gak kesiangan, zuhurnya betul-betul dilaksanakan, asar, maghrib, isya, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama tetangga, baca Quran, sholawat, zikir, ngaji, menuntut ilmu. Itu aja yang kita fokuskan, kita sempurnakan. Maka fahuwa hasbuh, semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hari ini kan kita tebak, yang kita pikirin yang mana? Yang kita pikirin yang bukan urusan kita. Yang kita pikirin urusannya urusan Allah. Padahal urusan kita bukan itu. Urusan kita adalah ibadah. Tak, kalau nggak dipikirin itu duit nggak bakal datang. Kata siapa? Lu mikirin tambah pusing doang. Kopi orang habis. Bukan dipikirin, Allah kasih solusi. Nanti akan ada solusinya kalau kita betul-betul memang pasrah dan minta sama Allah. Atsaniyah tuh, terusin dikit apa enggak nih? Betul, udah masih hujan enggak? Atsaniyah tuh, adapun yang nomor 2, ayakuna haluhu ma'allahi ta'ala ka halit tifli fi haqqi ummi. Adapun keadaan tawakal yang kedua, derajatnya rada naik sedikit. Kalau bisa kita naikin tuh, jangan yang pertama kalau bisa, yang kedua. Bagaimana tawakalnya seorang anak bayi, atifli, anak bayi fi haqqi ummi, dalam hak ibunya. Fa innahu la ya'rifu ghairaha, karena sesungguhnya anak kecil itu tidak pernah mengenal selain ibunya. Wala yamsau ila ahadin siwaha, dan ia tidak berlindung kepada selain ibunya. Wala ya'tamidu illa iyyaha, dan si anak tersebut tidak pernah bergantung apapun kecuali kepada ibunya. Fa in raha ta'alluqu biha fi kulli halin, maka ia jika melihat sesuatu yang akan menyakitinya, wa inna baw amrun bi ghaibati ya kana awwalu sabiqin lisani ya ummah, maka pada saat ibunya enggak ada, pada saat dia melihat sesuatu yang akan membahayakannya, apa yang keluar dari lisannya pertama kali? Ucapannya ya ummah, ma, umi, ibu. Betul enggak? Otaknya tuh bocah yang ada cuma emaknya. Dia yakin dalam lindungan ibunya, dia yakin dalam naungan ibunya, padahal tuh ibu juga lemah, ibunya juga gak punya apa-apa. Tapi keyakinan dia yang bisa membahagiakan, yang bisa menyamankan, yang bisa memberikan kesenangan cuma siapa? Sehingga pada saat dia dalam keadaan bangun tidur gelagapan, yang dipanggil ibu, ibunya masuk kamar mandi aus, yang dipanggil, padahal bapaknya di sampingnya. Padahal bapaknya di sampingnya, tapi tetap ini tamsil, ini contoh, ini kias. Orang tawakal
nomor 2 itu seperti bayi kepada ibunya, sehingga dia nggak pernah mikirin siapa yang akan nolong saya dalam otak dan pikirannya kecuali hanya Allah, 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 Allah. Walaupun ada bosnya, walaupun ada tetangganya yang kaya, walaupun ada temennya yang miliarder, tetapi dalam hati dan pikirannya nggak ada yang bikin saya nyaman. Allah, Allah, Allah. Seperti siapa? Anak kecil yang hanya yakin kepada ibunya. Walaupun dia punya bapak, bapaknya lebih sayang sama anaknya. Misalnya, walaupun dia punya nenek, neneknya lebih kaya. Walaupun dia punya sepupunya juga banyak yang punya duit, tapi yang dia panggil saat dia gelagapan, saat dia kehausan siapa? Ibu. Inilah orang tawakal yang nomor 2, tingkatannya rada dikit, naik sedikit. Kita kayak gitu nggak kira-kira? Kalau susah yang kita cari siapa dulu? Bang keliling apa Allah? Kalau kita lagi kepepet, mepet, pepet, yang kita ambil tasbih apa handphone, mau minta tolong sama tetangga, sama saudara gitu. Nah, kira-kira gimana? Kira-kira. Berarti tawakal kita belum sampai derajat yang nomor 2. Nah, derajat yang nomor 2 ini kalau bisa kita miliki. Jadi sebelum kepada siapapun mengeluh, sebelum siapapun orang tahu kesusahan kita, hanya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya hanya Allah wa ni'mal wakil. Dan dialah sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Jadi nggak ada keyakinan dalam hati kecuali Allah, Allah, Allah. Ini tawakal namanya. Kita ngomong tawakal tapi nggak tahu maknanya. Yang terakhir saya singkat aja. Derajat tawakal yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling TOP BGT dan derajatnya para anbiya, para wali, yaitu derajat tawakalnya ayyakuna baina yadayillahi fi harakatih wa sakanatih mithlal mayyit baina yadayil ghasil, adalah pasrahnya seorang mayit di hadapan orang yang mandiinnya. La yufariquhu illa ayyara nafsahu mayyitan. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah mayit yang digerak-gerakan oleh kekuatan azali, sebagaimana tangan-tangan pemandi mayit menggerakkan mayit. Bu, kita ini harusnya sadar diri saya ini gak bisa apa-apa kecuali digerakkan oleh Allah. Saya gak punya kekuatan apa-apa kecuali diberikan kekuatan oleh Allah. Saya ini gak punya kecerdasan apa-apa kecuali diberikan kecerdasan oleh Allah. Saya ini gak bisa berlindung apa-apa dari apapun dan gerakan apapun kecuali dilindungi oleh Allah. Seperti mayit yang dia gak punya kekuasaan apapun kecuali gerakan badannya digerakkan oleh orang yang mandiin. Dan lihat mayit, ada gak yang berontak ketika dimandiin? Ada gak yang marah ketika dimandiin? Dimiringin, diem aja, dibalikin lagi, cicing wae, mau hidungnya dikodok-kodok, diem aja. Anak saya aja kalau hidungnya lagi dikatembatin berontak. Ini mayat diem aja. Betul kan? Mau yang kumisnya buaplang, pernah jadi jawara, tukang bubuk, tukang rampok, tukang bukain androk, mau yang mandiinnya orang tua, anak muda, orang lemah, orang kuat, cicing tuh mayit. Dia yakin sama yang mandiin bakalan beres tuh urusan. Ada nggak urusan orang mandiin nggak beres tuh? Kalau yang mandiin bener ada nggak? Pasti beres urusannya. Beres, bakalan rapi, dipocongin, dibajuin dan seterusnya, rapi. Dia nggak punya kekuatan apa-apa kecuali kekuatan yang mandiin. Nah inilah pasrahnya orang yang khos, orang yang paling mulia, orang yang paling mendapatkan nazrah minallah, pandangan dari Allah, adalah orang yang ketika dia dalam segala urusan hanya pasrah sama Allah. Saya emang gak punya apa-apa, Allah, semuanya juga Allah. Ini juga ngaji Allah yang gerakin, ini juga bisa megang mic Allah yang gerakin. Ada yang datang juga bukan karena saya, yang gerakin juga Allah. Mau hujan mau kagak hujan mengaji-ngaji aja. Kalau Allah memang mau
mengizinkan yang hadir ada. Kalau Allah memang nggak mengizinkan yang hadir nggak ada juga nggak masalah. Karena memang ngaji kewajiban sendiri. Saya banyak orang, alhamdulillah. Tidak ada orang juga, alhamdulillah. Yang penting niat saya mau baca, mau zikir dan lain sebagainya. Bu, kalau orang sudah pasrahnya seperti itu, nggak banyak stres hidupnya, nggak banyak mikirin gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya, lo kok nanti gimana? Ya sekarang aja, nanti gimana? Betul nggak kira-kira? Karena semua Allah yang berkehendak. Yang penting tadi itu tugas kita cuma satu, ibadah. Niatnya dibagusin. Kalau niatnya bagus, banyak tidak ada orang atau banyak orang ya tetap dapat pahala. Ada ustadznya, nggak ada ustadznya, yang ngajar yang ngaji juga dapat. Ibu mau ngaji nih misalnya nih, sono ngaji enak ustadznya tuh. Kenapa? Kalau pulang suka ngasih duit. Ceramahnya enak. Akhirnya dia datang ke sono. Sampai di sono ustadznya nggak hadir, kecewa nggak? Kecewa nggak? Tapi kalau ibu, saya mau ngaji ya, mau ngapain? Ya, namanya juga orang mumpung dikasih hidup, ada majelis taklim dekat, saya mau hadir, mau ustadznya datang kagak datang, yang penting niat saya pengen tolabul. Akhirnya sampai sono ustadznya kagak datang, alhamdulillah pulang cepat, tapi dapat pahala berkat udah dipegang. Nggak kecewa, nggak kecewa. Waktu mau tawakufan, Masya Allah, 10 juta, 1 juta, 500.000 gocap. Wah, terkumpul dana sampai 35 juta. Berapa Pak? 30 berapa juta? Nggak taunya koronce datang. Koronce udah beli ini, beli itu, waduh segala macam. Kalau niatnya lillahi ta'ala, udah pakai mau dipakai mau kagak, niat saya karena Allah. Mau ada nggak ada, niat saya sudah keluar karena Allah. Nggak bakal kecewa. Tapi kalau misalnya tujuannya bukan karena Allah, ya bakal mikirin, nah jadi gimana nih urusan nih, kapan acaranya nih? Nanti pas acara yang hadir dikit, wah capek-capek ngumpulin duit, yang hadir dikit. Kalau bukan karena Allah, siap-siap apapun itu, bentuk apapun itu. Kalau bukan karena Allah, siap-siap jadi suami sama istri. Kalau bukan karena ibadah kepada Allah, punya istri bawelnya minta ampun, kecewa. Punya bini, ada bini punya lakinya Masya Allah cuek bebek, udah kayak robot, kecewa. Betul. Tapi kalau semuanya saya jadi suami ngasih istri karena ibadah, kewajiban dari Allah, istri sama suami ngelayangin ini karena ibadah, mau suami ngargain kayak mau kagak kayak, yang penting saya sudah menjadikan sebagai istri yang berbakti kepada suami. Terserah suami saya mau menilai saya seperti apa atau membalas saya bagaimana, karena ini pengabdian saya hakikatnya kepada Allah. Maka ketika dia tidak mendapatkan perlakuan yang diinginkan, dia tidak akan kecewa, karena ujung-ujungnya hakikatnya dia melakukan itu hanya karena Allah. Ada seorang guru ngajar muridnya, mau muridnya songong ke gak songong ke, Pak, kalau memang gurunya lillahi ta'ala gak bakal kecewa. Begitu pula murid sama guru, kalau dia niatnya memang ngaji, mau gurunya ngomongnya kayak si Hamid, suka nyindir-nyindir, memang dia niatnya ngaji, gak bakalan kecewa lillahi ta'ala. Jadi intinya semua kalau lillah tidak akan pernah mendapatkan kekecewaan. Jadi tawakal itu kudu ngerti artinya. Nah kita ini kadang-kadang tawakal yang paling rendah aja belum masuk, berarti kita belum termasuk orang yang beriman kalau begitu. Karena orang yang beriman itu diantara syarat dan cirinya adalah memiliki sifat tawakal. Minimal sifat tawakalnya adalah dia yakin kepada Allah seperti dia yakin kepada orang yang ngurusin dirinya. Kalau itu aja nggak punya, bagaimana kita bisa dikatakan beriman kepada Allah? Maka mulai sekarang
jaga prasangka kita kepada Allah, jaga perasaan kita sama Allah. Jangan sampai buruk sangka, jangan sampai Allah murka, karena Allah sudah memberikan segalanya. Jangan cuma gara-gara satu hal perkara yang belum kita dapatkan dan kita rasakan dari apa yang kita minta, akhirnya kita marah dan murka kepada Allah. Allah akan lebih murka kepada kita. Kalau Allah murka sama kita, kita mau lari kemana? Malam yarda biqada'i, siapa orang yang gak ridho sama keputusanku, walam yashkur ala ni'ami, siapa yang gak syukur atas nikmatku, walam yasbir ala bala'i, siapa yang gak sabar atas ujianku, falyakhruj, maka silahkan keluar, min bainil ardi was sama'i, dari kolong langit dan bumiku. Diusir sama Allah tuh, keluar dulu sono. Gak ridho, gak syukur, gak sabar. Gak ridho dengan keputusan Allah, gak syukur dengan nikmat Allah. Syukur itu bukan mengucap alhamdulillah doang. Syukur itu umur yang dikasih dipakai sholat, itu namanya syukur. Duit yang dikasih dipakai sedekah, itu namanya syukur. Otak yang dikasih dipakai nuntut ilmu agama, itu namanya syukur. Berarti kalau ada orang seumur umur gak pernah sholat, walaupun dia mengucap alhamdulillahnya jutaan kali, gak termasuk bersyukur. Walaupun dia banyak kerjaannya, banyak gajinya, banyak hasilnya, tapi gak pernah sedekah, gak pernah ngasih fakir miskin, walaupun dia mengucap alhamdulillah, gak termasuk bersyukur. Jadi syukur itu implementasi. Orang yang gak bersyukur kepada Allah, lalu gak sabar ketika Allah menguji dia dengan berbagai macam ujian, Allah yang mengatakan, silahkan kamu keluar dari tempat yang namanya langit dan bumi. Ayo, mau kemana kita? Mau ke Cirebon. Cirebon masih di langit, masih di bawah langit, masih di atas bumi. Betul. Mau ke Jayawijaya, Jayawijaya juga masih di kolong langit. Mau kemana kita? Ke Spanyol, masih di kolong langit. Nggak cukup sampai di situ, Allah mengusir kita, wal yatlub rabban siwaya. Kalau memang kamu udah nggak mau syukur kepadaku, nggak mau sabar atas cobaan-cobaan dariku, silahkan kau cari Tuhan selain aku. Nggak diakuin lagi sebagai hamba Allah. Kudu istighfar, kudu syahadat. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita nggak sampai kayak begitu ya Bu ya. Bu, nggak sampai yang namanya putus asa seperti itu. Jangan sampai khawatir Allah murka, nanti di akhirat kita nggak diakuin sebagai hamba. Mau siapa? Mau kemana kita? Mau ke Tuhan yang mana? Orang Tuhan yang lain aja diciptakan sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa tawakal kepada Allah, pasrah sambil yakin bahwa Allah bakal ngurusin. Itu namanya tawakal. Sehingga dalam hati yang ada cuma yang diurusin pasti seneng lah. Orang yang punya akal itu kalau diurusin senang. Selama kita punya Tuhan, kita Sayyidina Ali sampai ngomong begini, ya Rasulullah, aku ini bagaimana mau bersedih? Lawang saya punya orang, punya zat yang maha segala yang mengurusi hidup saya. Maka hidup saya nggak pernah bersedih. Saya nggak pernah takut untuk kelaparan, nggak pernah takut untuk kesusahan, karena yang ngurusin saya adalah zat yang maha segalanya. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Maka udah senengin aja hidup kita dalam keadaan apapun. Pastikan, yakinkan dalam hati kita Allah bakal ngurusin kita. Syaratnya kita melakukan, mengerjakan yang menjadi kewajiban kita, yaitu ibadah zahir dan batin yang benar, maka Allah akan penuhi segala hak dan kewajiban kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku mohon. Lihat kalimatnya, na'budu dulu baru nyembah dulu baru bakal dapat pertolongan. Ini nyembah kagak pernah, ujuk-ujuk minta tolong, dikasih kan? Tunaikan dulu hak dan kewajibannya sebagai hamba, yaitu ibadah, baru akan mendapatkan wa iyyaka nasta'in. Nah, itu udah pasti, hukum pasti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nyembah Allah, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Wa iyyaka nasta'in. Pasti segala sesuatu yang kita butuhkan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari baca ini tapi nggak tahu maknanya, makanya yakinnya kurang terus. Nah, tawakal kepada Allah termasuk bagian dari iman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bertawakal kepada Allah.
jangan sampai seuzon, bahagiain hati kita, yakinkan kita ini semuanya diurusin oleh, kalau diurusin oleh Allah pasti segalanya beres. Diurusin sama lurah aja beres apalagi sama Allah kan gitu. Ya betul ya. Mudah-mudahan manfaat.